Salam adik-adik semua, kembali lagi di Renungan Saat Teduh kita. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang menebarkan senyum. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tertawa, sekarang kita akan membahas tentang menebarkan senyum. Namun sebelum itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkat yang baru yang boleh kami rasakan pada hari ini Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu bisa tertanam, berakar, berbuah dalam hati kami sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, tema renungan kita adalah menebarkan senyum, dan firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat 13. Kita akan baca Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah adik-adik, kenapa kalau di sekolah kita ada istilah 5S? Sapa, salam, senyum, sopan santun. Kenapa harus ada senyum? Ternyata senyum adalah hal yang sederhana tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Senyum dapat mencairkan suasana, meredakan ketegangan, dan menghadirkan kehangatan dalam sebuah relasi. Namun bagi orang percaya, senyum bukan sekedar ekspresi wajah, melainkan pancaran dari hati yang dipenuhi oleh damai dan sukacita dari Tuhan. Kalau kemarin kita sudah bahas sukacita dari Tuhan karena kita sudah dibebaskan dari kekelaman. Nah, sekarang kita mau mengekspresikan sukacita itu dengan senyuman, dengan menebarkan senyum bagi sesama kita, teman-teman kita. Di tengah dunia yang penuh tekanan, sekarang sangat banyak sekali tekanan yang diberikan oleh dunia. Kemarin kita sudah membahas kekelaman dalam masalah kegelisahan, pergaulan, tekanan sekolah. Nah, dunia yang penuh tekanan ini, persaingan, kecemasan, menebarkan senyum adalah sebuah panggilan rohani, sebuah pelayanan. Senyum menjadi wujud nyata dari kasih dan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Poin yang pertama, senyum yang bersumber dari hati. Jadi senyum sejati bukanlah kepura-puraan, melainkan lahir dari hati yang bersandar kepada Tuhan ketika kita dipenuhi dengan rasa syukur, damai, dan pengharapan. Maka wajah kita pun akan memancarkan ketenangan lewat senyuman. Kemarin ayat pemberitaan renungan kita, Mazmur 126 ayat 2 berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Maka senyum yang berasal dari hati yang percaya kepada Tuhan menjadi kesaksian tanpa banyak kata. Lewat senyuman kita bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan memberikan kita sukacita. Lalu yang kedua adalah senyum sebagai bentuk pelayanan. Seringkali kita berpikir pelayanan itu harus sesuatu yang besar. Pelayanan itu harus menjadi WL, pelayanan itu harus menjadi pemusik, pelayanan itu harus menjadi doa syafaat, menjadi aser, multimedia, dan lain-lain. Namun senyum yang tulus pun adik-adik dapat menjadi pelayanan yang sangat berarti. Makanya penekanan di sini adalah ketika adik-adik menjadi aser, jangan cemberut, tapi tebarkan senyuman. Mungkin teman-temanmu datang ke Teruna lagi banyak masalah di sekolah, di keluarga mungkin. Namun ketika datang ke komisi Teruna ibadah, maka kalian yang pelayanan aser berikan senyuman terbaik. Karena melalui senyuman mungkin itu bisa merubah suasana, merubah yang tadinya penuh tekanan menjadi sumber sukacita. Dalam Roma 12 ayat 15 tertulis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita
dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi senyum dapat menjadi simbol kepedulian bagi teman-teman kita. Senyum juga bisa menjadi awal dari hubungan yang dipulihkan. Senyum juga bisa menjadi penguat bagi mereka yang sedang lelah. Jadi satu senyum yang tulus dapat mengubah hari seseorang. Padahal sekedar senyum saja, tapi itu dapat mengubah seseorang dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di rumah, di sekolah, atau dimanapun, di gereja. Senyum dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Nah, ini tantangan dalam menebarkan senyum. Poin berikutnya adalah tantangan dalam menebarkan senyum. Enggak setiap hari kita bisa tersenyum. Ada masalah, ada kekecewaan, bahkan pergumulan pribadi yang membuat hati kita terasa berat. Namun menebarkan senyum bukan berarti menyangkal kenyataan, melainkan memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Nehemia 8 ayat 10 mengingatkan kita bahwa sukacita itu karena Tuhan adalah perlindungan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dimampukan untuk tetap menghadirkan senyum-senyum terbaik di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah mulailah hari dengan ucapan syukur. Hati yang bersyukur akan lebih mudah tersenyum. Kalau tadi dikatakan di ayat firman Tuhan kita hari ini adalah hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ketika kita bergembira dengan rasa syukur, sukacita dari Tuhan, maka kita akan lebih mudah tersenyum. Tetapi ayat berikutnya, kepedihan hati mematahkan semangat. Ketika kita memiliki kepedihan hati, maka semangat tidak akan terpancar, senyum kita tidak akan terpancar. Yang poin kedua, aplikasi yang bisa kita lakukan adalah latih diri untuk bersikap ramah. Jadi senyum adalah bentuk keramahan yang paling sederhana. Kalau adik-adik mungkin bertemu dengan orang lain dengan bersenyum, itu artinya adik-adik memiliki keramahan. Tanpa adik-adik menyapa, adik-adik hanya tersenyum, itu sudah menunjukkan keramahan adik-adik. Yang ketiga, jadilah pembawa suasana yang positif. Hindari sikap yang mudah mengeluh atau menyebarkan energi negatif. Lebih baik kita bersuka cita, tersenyum, menebarkan energi yang positif ke teman-teman kita yang lain. Dan yang terakhir, aplikasi yang bisa kita lakukan adalah biarkan Kristus terpancar melalui sikap kita. Senyum yang tulus adalah refleksi kasih Tuhan dalam diri kita. Kesimpulannya adalah menebarkan senyum mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki kuasa yang besar. Senyum yang lahir dari hati yang percaya kepada Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya melalui senyum kita, orang lain dapat merasakan kehangatan kasih Kristus dan melihat terangnya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar pada hari ini ya Bapa. Kami mau menebarkan senyum bagi sesama kami. Kami mau menebarkan kasih Tuhan melalui senyuman kami, sehingga kami membawa dampak yang positif, energi yang positif bagi rekan-rekan kami yang mungkin sedang dalam masalah, tekanan hidup ya Bapa. Biarlah kami menjadi pembawa damai ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk renungan yang boleh kami dengar pada hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami memberikan senyum yang terbaik, bukan kepura-puraan, tetapi memang karena kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Kalau adik-adik merasa terberkati, boleh tulis di kolom refleksi dan jangan lupa mengisinya. Dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kegiatan adik-adik hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.